Halo guys, welcome to video tutorial penelusuran informasi menggunakan Scikit-Journal. Melalui video ini, Besti akan belajar cara efektif mencari dan menggunakan informasi dengan desain pencarian yang variatif, agar dapat mendukung aktivitas perkuliahan dan tentunya mencukupi kebutuhan informasi kamu nih Besti. FYI, for your information, video tutorial penelusuran informasi ini akan terbagi menjadi beberapa bagian. Tapi bakal tetap seru kok dan gak bakal ngebosenin. Dan pastinya bakal bermanfaat banget karena kita bakal dapat banyak pengetahuan tentang fitur-fitur yang disediakan oleh Scikit-Journal. Dan jangan lupa untuk nonton semua videonya secara berurutan tanpa di-skip atau dilewati. Kalian juga bisa sambil praktek ya. So, stay tune terus sampai akhir video. Sebelumnya, kita cari tahu dulu nih apa itu Journal of Information Science. Journal of Information Science adalah jurnal internasional peer review bereputasi tinggi yang mencakup topik yang menarik bagi semua orang yang meneliti dan bekerja dalam ilmu informasi dan manajemen pengetahuan. Redaksi menyambut baik materi tentang segala aspek teori, kebijakan, aplikasi, atau praktik ilmu informasi yang akan memajukan pemikiran di lapangan. Nah, ketika melakukan penelusuran informasi, pertama-tama dan yang paling utama adalah identifikasi kebutuhan informasi. Kebutuhan informasi akan muncul ketika kita berada di posisi di mana terjadi kesenjangan atau kekosongan informasi di dalam diri kita. Nah, ini ada contoh kasus nih, yaitu perpustakaan saat ini sedang maraknya melakukan automasi. Akan tetapi, apakah dengan automasi perpustakaan mendapatkan dampak yang signifikan terhadap kualitas pelayanannya? Berdasarkan kasus tadi, kita dapat sebuah kebutuhan informasi ya. Sekarang kita coba rangkai kebutuhan informasi tadi menjadi sebuah kata kunci. Nah, hal pertama yang harus diperhatikan adalah menentukan kata kunci utama dan kata kunci tambahannya. Kata kunci utama terdapat pada kata automasi perpustakaan dan kualitas pelayanan. Sementara itu, kata kunci tambahannya terdapat pada kata dampak. Sekarang kita coba rangkai menjadi sebuah kata kunci, yaitu dampak automasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan. Selanjutnya, berhubung kita akan mencari di Scikit-Journal nih ya, yang notabene-nya adalah jurnal internasional, maka kita harus menggunakan bahasa internasional pastinya, yaitu bahasa Inggris. Nah, dari itu tadi, dari dampak automasi perpustakaan terhadap kualitas pelayanan, kata kuncinya menjadi Effect of Library Automation on Service Quality. Selanjutnya, kita akan melakukan pengembangan kata kunci yang sudah kita buat tadi. Nah, pengembangan kata kunci ini dibuat untuk memudahkan kita dalam melakukan pencarian. Tadi kata kunci kita kan Effect of Library Automation on Service Quality. Nah, pengembangan dapat dilakukan dengan mengidentifikasi persamaan kata dari kata kunci. Yang pertama, kita akan membagi kata kunci utama dan kata kunci tambahannya terlebih dahulu. Kata kunci utamanya yaitu Library Automation dan Service Quality. Kemudian kata kunci tambahannya yaitu Effect. Nah, selanjutnya kita akan membreakdown persamaan katanya. Kata kunci utama menjadi Library Automation atau Library Computerization. Yang kedua, Service Quality atau Assistance Quality atau Quality Aspect. Kemudian untuk kata kunci tambahannya yaitu Effect atau Impact. Nah, selanjutnya kita akan melakukan formulasi kata kunci pada search box. Nah, tadi kan kita udah nge-breakdown ya kata kunci utama dan kata kunci tambahannya. Sekarang kita coba formulasikan ke bentuk akhir dari query-nya.
Dari pengembangan kata kunci tadi diperoleh hasil kata kunci sebagai berikut. Yang pertama, effect of library automation on service quality, effect of library computerization on service quality, impact of library computerization on service quality, effect of library automation on assistance quality, effect of library automation on quality aspect, dan yang terakhir yaitu impact of library automation on service quality. Nah, berikutnya ini adalah tabel dari hasil kata yang kita breakdown tadi ya. Ketiga kata kunci ini adalah yang akan kita gunakan dalam proses pencarian informasi nanti. Selanjutnya, search. Search dalam portal jurnal ini terbagi menjadi dua, yaitu basic search dan advanced search. Nah, dalam penelusuran ini sayang banget nih desain pencarian federated search dan pagination tidak bisa digunakan karena nggak ada fiturnya di portal jurnal ini. Jadi kita hanya akan menjelaskan sekilas mengenai dua fitur tadi dan akan dilanjutkan dengan praktik basic search dan advanced search ya, tanpa dua fitur tadi. Nah, untuk fitur federated search itu merupakan fitur dalam desain pencarian yang memungkinkan user menggunakan satu keyword untuk mencari dari multiple database. Untuk fitur pagination sendiri, portal jurnal ini memang tidak ada fiturnya. Fitur ini itu memungkinkan user untuk bisa mengatur seputar tampilan judul, abstrak, pengarang, dan yang lainnya. Sekarang kita masuk ke basic search ya. Basic search itu apa sih? Basic search adalah metode pencarian yang sudah biasa kita lakukan dan mudah untuk digunakan. Contoh basic search itu adalah ketika kita mencari informasi di Google dan kalian mengetikkan kata kunci yang kalian inginkan di search box. Lalu apa aja sih yang kita butuhin ketika kita menggunakan basic search? Tentunya kita membutuhkan sebuah browser seperti Chrome, Microsoft Edge, ataupun yang lainnya. Yang kedua adalah mengakses portal penelusuran. Yang ketiga adalah the most important, yaitu keyword dan alternatif keywordnya. Oke guys, langsung aja kita cus ke prakteknya. Nah, berhubung kita akan mencari artikel jurnal, maka kita akan membuka salah satu portal akses artikel jurnal. Kita akan pakai satu jurnal ya guys. Kita langsung buka aja pada portal aksesnya di link ini. Kemudian kita tekan enter. Nah, lalu halaman ini akan menampilkan menu-menu yang interaktif. Nah, selanjutnya kita tekan menu search dan tara, muncullah search box di sini. Nah, search box inilah yang akan digunakan oleh para penelusur untuk mencari dengan metode basic search. Pada awal video tadi kita sudah menentukan keyword dan pengembangannya. Sekarang kita pakai keyword yang belum dikembangkan terlebih dahulu ya. Nah, sebelum kita searching, ada nih salah satu fitur yang mau aku kenalin, namanya autocomplete. Merupakan fasilitas penunjang pencarian informasi pada saat pengetikan kata kunci yang memunculkan rekomendasi yang mungkin akan dicari. Tujuannya yaitu untuk menghemat waktu, membantu user yang kesulitan mengeja atau menulis keyword dengan benar. Sekarang kita masukin aja keywordnya. Bisa dilihat baru mengetikkan beberapa huruf langsung muncul rekomendasi yang mungkin akan kita pilih. Jadi fitur autocomplete ini lebih ditekankan pada saat kita mengetikkan keyword lalu memunculkan rekomendasi dari keyword yang kita ketik. Tentunya autocomplete ini bisa menghemat waktu dan sangat efisien. Berhubung keyword yang kita akan cari gak ada di fitur autocomplete ini, sekarang kita masukin secara manual aja ya besti. Nah, effect of library automation
on quality aspect. Selanjutnya kita klik search. Nah, ini bisa dilihat ada 161 dokumen yang terpanggil. Nah, di halaman ini Sage Journal ini memunculkan 1-20 dokumen terbaik versi mereka dari 161 dokumen yang ada ya. Nah, ini tuh disebut best first. Apa sih best first itu? Fitur best first ini merupakan cara dari suatu portal jurnal untuk menyajikan temuan terbaik versi portal jurnal tersebut. Nah, selanjutnya fitur best first ini penting untuk membuat pencarian yang sederhana, cepat, dan relevan. Nah, jika dari hasil pencarian ini dirasa kurang relevan, kita bisa lebih spesifik lagi menggunakan facet navigation. Fitur ini memungkinkan pengguna untuk mempersempit hasil pencarian dengan menerapkan filter atau facet yang ada. Nih, di sebelah kanan ini kita bisa lihat ada menu navigasi yang bisa kita gunakan ya untuk mempersempit penemuan. Kita bisa memfilter dari artikel type atau tipe artikel, selanjutnya publication date, tahun publikasi, dan akses. Sekarang kita coba pakai yang tahun publikasi. Kita coba dari tahun 2010 sampai tahun 2020 aja ya. Kita klik enter. Nah, bisa dilihat dokumen yang terpanggil menjadi lebih sedikit. Nih, sekarang ada 35 artikel yang diterbitkan dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, ini kemudian navigasi akses digunakan untuk memfilter artikel yang terkunci dan terbuka. Kita coba ya. Ini Sage Journal ini memunculkan artikel yang bisa kita akses dengan bebas karena ada beberapa yang terkunci ya jurnalnya. Nah, oke Besti, tadi kita udah coba beberapa fitur yang membantu kita untuk menemukan dokumen yang relevan. Sekarang saatnya kita menyeleksi informasi yang kita butuhkan. Coba ya kita scroll dulu ke bawah. Nah, proses seleksi ini tuh bisa kita lakuin melalui kerelevansian dari judul artikel dan abstraknya. Nih, kita coba yang paling atas ini. Don't forget buat preview dulu abstraknya ya. Nah, caranya ini tadi ya, kita tinggal klik preview, maka akan muncul abstrak dari artikel yang Besti pilih. Kita pilih yang judulnya ini aja, A Review of Quality Evaluation of Digital Libraries Based on Users Perception. Nah, selanjutnya kita klik ya. Selanjutnya yaitu desain pencarian actionable result. Apa sih actionable results itu? Actionable results adalah penelusuran lanjutan yang memungkinkan pencari informasi melakukan aksi selanjutnya, misalnya mendownload, cite, translate. Nah, setelah menuliskan kata kunci tadi, klik judul artikel yang akan kita pilih. Ini ya, tadi kita pilih ini. Untuk melakukan actionable result, kita ada fiturnya ini di sebelah kiri. Akan muncul action-action yang dapat dilakukan oleh pengguna. Action tersebut terletak di sebelah kiri ini ya.
dalam artikel ini action yang dapat dilakukan adalah cite, share, dan sedangkan untuk mendownload artikel tersebut kita harus memiliki aksesnya ini. Tuh. Oke bestie, sekarang kita lanjut ke tipe search yang lebih spesifik lagi, yaitu advanced search. Nah, apa sih advanced search itu? Advanced search merupakan desain pencarian berdasarkan Boolean logic yang intinya adalah menggunakan pengembangan keyword. Tidak hanya menggunakan Boolean logic, pada advanced search terdapat juga field atau kotak pencarian yang tersedia untuk menuliskan keyword. Field keyword dalam portal jurnal Sage yaitu kotak filter yang dapat mempersempit pencarian informasi berdasarkan judul, pengarang, keywords, abstrak, dan afiliasi. Terdapat pula field publish in, yaitu untuk memilih artikel berdasarkan jurnal yang diinginkan, waktu publikasi, tipe akses, dan pencarian sitasi. Sekarang kita lanjut ke praktik pencarian informasi menggunakan advanced search. Nah, langkah yang pertama pastinya kita kembali dulu nih ke tampilan awal yang seperti ini. Lalu ada menu search, kita klik. Nah, bisa dilihat ada pilihan advanced search di sini. Lalu kita klik. Nah, setelah terbuka, bisa dilihat di sebelah kanan atas ini terdapat rule boolean operator. Nah, rule boolean operator ini terdiri dari and, or, dan not. Ketiganya pastinya fungsinya beda-beda ya. Ketika kalian ingin memasukkan kata kunci yang serupa seperti anonim, singkatan, ataupun ejaan, kalian bisa pakai or. Nah, ketika kalian memiliki beberapa kata kunci, bisa menggunakan and. Dan ketika kalian ingin mengecualikan sebuah kata, dapat menggunakan yang not. Nah, jangan lupa nih, kalau di advanced search, kata atau frasa yang akan kita cari harus diapit dengan tanda petik 2 seperti ini. Berbeda dengan basic search, advanced search ini nggak ada fitur autocomplete ya, tapi ada fitur historinya. Bila kita mengetikkan keyword yang sebelumnya sudah pernah kita cari, maka nanti akan muncul nih historinya. Nah, sekarang kita akan mencari informasi tentang effect of library automation on quality aspect ya. Kita masukin effect, jangan lupa tanda petiknya, and buka kurung, tanda petik, library automation or tanda petik lagi, quality aspect. Jangan lupa untuk tutup kurung. Nah, selanjutnya jangan lupa juga untuk milih waktu sama jurnal yang diinginkan. Lalu kita tekan search. Nah, dapat dilihat nih hasil pencarian menggunakan gabungan Boolean logic tadi. Hasilnya ada 18 recall. Nah, jumlah recall ini disebut best first dari pencarian ini. Nah, kalau menurut kalian best first ini belum relevan, kalian bisa lebih spesifik lagi menggunakan fitur facet navigation seperti yang sudah kita lakukan di basic search sebelumnya. Seperti pada basic search, selanjutnya kita akan melakukan seleksi informasi nih. Nah, seperti yang sudah dijelaskan tadi, seleksi informasi dapat dilakukan dengan menimbang judul dan abstrak artikelnya. Akan tetapi, pada advanced search ini sepertinya akan lebih mudah menemukan dokumen yang relevan karena recall yang lebih sedikit. Nah, kita lihat dulu previewnya. Nah, ini ada contoh artikel yang relevan dengan kebutuhan informasi kita adalah Application of Computer Technology in the Libraries of Ghana. Selanjutnya kita klik judulnya.
Nah, ini kemudian akan muncul action-action yang dapat dilakukan oleh pengguna. Action tadi tuh ada nih di sebelah kiri pada tampilan layar. Nah, di dalam artikel ini action yang dapat kita lakukan adalah cite, selanjutnya ada share. Sedangkan untuk mendownload artikel kita harus punya akses dulu nih. Nah, kegiatan penelusuran informasi selain menggunakan search bisa juga dengan browse yang sekarang kita bakal liatin nih tutorialnya. Nah, sebelum kita mulai, browse itu apa sih? Browse adalah salah satu kegiatan penelusuran informasi di mana orang yang melakukan kegiatan tersebut sudah mengetahui apa kebutuhan informasinya, tetapi masih mengalami kesulitan untuk menerjemahkan kebutuhan informasi tersebut ke dalam bentuk query atau keyword. Sehingga browse hanya memanfaatkan fitur yang ada pada tampilan interface portal penelusuran informasi. Sekali lagi, jadi browse ini sama sekali nggak ada penggunaan keyword ataupun pengembangan keyword. Oke, sekarang kita ke praktiknya. Sekarang kita lanjut ke praktiknya. Nah, ini misalkan kita butuh informasi tentang otomasi perpustakaan, dan karena portal jurnal ini pakai bahasa Inggris, berarti kita butuh informasi seputar library automation. Tapi untuk men-showcasekan browse, anggap aja kita masih bingung ya keywordnya apa. Jadi apa aja deh judul artikelnya, yang penting berhubungan dulu dengan library automation. Oke, yang pertama kita ke tampilan awal. Nah, karena portal ini langsung ke Journal Information Science, jadi mulai sekarang semua recall-nya akan memiliki judul jurnalnya sama, yaitu Journal of Information Science ya. Nggak ada judul jurnal yang lain, tapi ingat ini cuma judul jurnal ya, bukan judul artikelnya. Nah, buat reminder, proses penelusuran informasi browse ini nggak ada komponen yang sama dengan search yang tadi, seperti autocomplete, best first, dan federated search. Itu nggak ada di browse karena mereka bertiga harus ada ikut campurnya dengan penggunaan keyword, sedangkan di browse ini kita nggak pakai keyword. Nah, oke, lanjut. Nah, kebetulan di portal ini di halaman pertama sudah kelihatan fitur untuk melakukan browse-nya, yaitu browse journal. Kita klik, terus muncul current issue, online first, all issues, free sample. Jadi kita bisa melakukan penelusuran informasi ini dari 4 sumber tersebut. Nah, sayangnya di portal jurnal Sagi ini nggak ada cara untuk mengerucutkan hasil browsing dengan mengkhususkan subjek pembahasan. Kenapa hal ini jadi masalah? Karena di Journal of Information Science ini gak hanya membahas tentang perpustakaan, semua yang berhubungan dengan ilmu informasi ada di dalamnya. Jadi nanti dalam proses seleksi informasi tidak menutup kemungkinan kita akan melewati banyak jurnal yang tidak relevan dengan kebutuhan informasi kita. Oke, dilanjut ke praktiknya. Karena kita bebas milih yang mana, jadi kita pilih yang all issues. Setelah diklik, muncul halaman baru yang isinya desain pencarian facet navigation berupa kolom jarak dekade terbit, volume, dan isu. Nah, kolom itu bisa kita isi untuk mengerucutkan hasil pencarian supaya nanti proses seleksinya nggak terlalu banyak. Nah, kita tentukan angkanya acak aja ya, misalnya dekadenya 1900, kita pilih yang ini 1980 sampai 1989. Lanjut volumenya kita pilih yang volume 5. Terus isunya kita pilih isu 5. Lalu tekan view untuk melihat recall-nya. Nah, muncul ya recall-nya. Mulai deh kita scroll ke bawah sambil lihat-lihat dari
judul dan abstraknya untuk menilai mana yang sekiranya relevan dengan kebutuhan informasi yang kita butuhkan. Nah, pada halaman daftar recall ini seharusnya ada fitur yang bisa memudahkan kita untuk mengatur tampilannya, yaitu fitur pagination yang tadi sudah dijelaskan ya di awal pengertian dan cara kerjanya. Nah, apabila setelah kita scrolling ternyata nggak ketemu jurnal yang relevan, maka coba aja diganti dekadenya, volumenya, atau isunya. Terus menerus dicoba seperti trial and error, ganti dekade, volume, dan isu sampai ketemu hasil yang relevan. Nah, dengan yang relevan dengan kebutuhan informasi, atau pindah dari all issue ke 3 sumber sisa lainnya, yaitu current issue, online first, dan free sample. Nah, ini setelah kita lihat-lihat ketemu ya artikel yang relevan dengan punya kita. Ini kita lihat dulu abstraknya. Ini ketemu artikel yang relevan dengan kebutuhan informasi kita. Kita coba ulangi sih. Nah, ini ketemu artikel yang relevan dengan kebutuhan informasi kita. Coba kita klik ya judul artikelnya supaya bisa melihat artikelnya dengan lebih detail sekaligus menentukan actionable result-nya. Nah, alasan kita memilih artikel ini adalah karena judulnya yaitu Planning for Library Automation at the University of Petroleum and Minerals, mengandung library automation. Dan setelah membaca halaman pertama pada artikel yang ditampilkan oleh portal, ternyata memang membahas seputar automation library. Nah, misalkan actionable result yang mau kita lakukan adalah mengutip untuk daftar pustaka. Nah, ini fiturnya ada di sebelah kiri yang bertuliskan site, atau misalkan kita mau download PDF-nya, nah nggak bisa ya, tapi karena harus bayar dulu kalau mau aksesnya. Kalau emang tidak berbayar nanti tampilannya yang seperti ini. Nah, selesai deh proses desain pencarian browse ini. Nah, sekarang kita masuk ke perbandingan basic search dan advanced search. Yang pertama yaitu basic search. Apa aja sih perbandingan antara basic search dan advanced search? Oke, dimulai dari basic search dulu. Ini basic search merupakan metode pencarian yang sudah biasa kita gunakan. Apabila kita mencari sebuah informasi menggunakan basic search, kita dapat langsung menuliskan kata kunci dari informasi yang akan kita cari melalui search box yang tersedia. Basic search ini sendiri hanya memerlukan keyword dan alternatif keyword saja. Untuk recall, dokumen basic search tadi menampilkan sebanyak 161 dokumen. Nah, karena banyaknya dokumen yang akan terpanggil, maka akan membutuhkan waktu yang lebih lama dalam menemukan jurnal atau artikel yang sesuai dengan yang kita inginkan. Selanjutnya, advanced search. Nah, kalau kalian butuh informasi atau dokumen dengan cepat dan lebih spesifik, advanced search lah solusinya. Nah, untuk advanced search kita dapat menggunakan boolean logic dan field yang dapat memudahkan dan mempercepat dalam menemukan sebuah dokumen. Berbeda dengan basic search, jika kita menggunakan advanced search, recall atau dokumen yang terpanggil akan lebih sedikit dan lebih spesifik. Jadi tidak membutuhkan waktu yang lama dalam menemukan informasi yang relevan. Jika menggunakan basic search, ter-recall 161 dokumen, sedangkan untuk advanced search terdapat 18 dokumen yang ter-recall. So, basic search ini bakalan
lebih cocok untuk kalau kalian butuh hasil temuan yang general atau umum, sedangkan advanced search akan lebih cocok buat kamu yang enggan membuang waktu dalam mencari informasi karena hasil temuannya lebih sedikit dan lebih spesifik. Jadi segitu dulu ya perbandingan antara basic dan advanced search-nya. Jangan lupa untuk dicoba dan digunakan dalam penelusurannya ya guys. Nah, oke Besti, udah selesai nih penjelasan dan video tutorial pencarian informasi di portal jurnal ini. Semoga penjelasannya bisa dipahami ya Besti. Semoga kalian juga dapat ilmu yang bermanfaat dari video tadi ya. Dan selamat mencoba. Jika masih kurang paham, bisa cek ke sini lagi ya. Dadah, bye-bye.